kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Roja TV, Anda sedang menyaksikan live liputan dakwah langsung dari Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan di tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Umat Islam melaksanakan ibadah sholat Id dan juga pemotongan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami hadirkan rangkaian dokumentasi dari sholat Id hingga pemotongan hewan kurban sebagai bentuk semangat ibadah dan kepedulian sosial di hari yang penuh berkah ini. Berikut laporannya. Pagi yang cerah menjadi saksi khususnya pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Jami Al-Barkah. Jamaah dari berbagai penjuru wilayah Cilengsi dan sekitarnya memadati halaman masjid sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semua persiapan teknis dilakukan dengan matang oleh panitia, dari pengaturan lalu lintas, parkir, hingga kebersihan dan keamanan lingkungan. Salat dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ustadz Dr. M.A. Hasan Nasrullah M.A. Hafidhahullah Ta'ala, dan dilanjutkan dengan khutbah yang mengangkat tema Sembelihan Lillahi Ta'ala. Barakallahu fikum, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Inti dari khutbah tadi adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dilandasi dengan dua hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kaum muslimin yang belum berkurban, maka tidak masalah ketika dari sekarang sudah meniatkan diri, misalkan untuk mengumpulkan harta. Kemudian dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kelapangan rezeki sehingga benar-benar bisa mewujudkan impian, yaitu berkorban atau mendapatkan keistimewaan ibadah ini. Wallahu a'lam. Itu yang saya sampaikan. Usai sholat Id, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun dimulai. Tahun ini, Masjid Al-Barkah menerima amanah dari Sohibul Kurban dengan total 27 ekor sapi dan 237 ekor kambing. Panitia memastikan seluruh proses berjalan sesuai syariat. Dari alat yang disterilkan, hewan diperiksa kesehatannya, dan proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan cepat oleh panitia. Alhamdulillah, untuk persiapan kita dari mulai pembentukan panitia, kemudian menyiapkan tempat, karena kan tempat sekarang dengan tahun yang sebelumnya berbeda. Ya, kita mulai pembentukan panitia, kemudian yang paling bekerja lebih dahulu adalah bagian pendaftaran, kemudian setelah itu bagian pembelian. Bagian pembelian mencari kambing yang sesuai dengan amanah yang diamanahkan oleh para penitip ya yang ada di Masjid Al-Barkah, kemudian bekerja sama berkoordinasi dengan tim yang lainnya. Koordinasi dari mulai bagian pendaftaran menginformasikan bahwa jumlah penitipan hewan kurban sudah sekian, kemudian dikoordinasikan dengan bagian pembelian untuk nanti dipesankan kambingnya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu untuk kambing 3 juta dan untuk sapi juga per orangnya 3 juta. Berkoordinasi dengan ketua, berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk pembelian, berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di panitia. Terutama juga kita berkoordinasi dengan bagian-bagian tim kepolisian juga di sini untuk mengadakan di sini bagian keamanan, dan ada di Masjid Al-Barkah tentunya. Kalau tantangan terbesar pada intinya sebetulnya titipan amanah yang begitu besar. Ya. Amanah dari sisi kita sudah menyampaikan bahwa per orang itu 3 juta untuk kambing ya. Maka kita amanah mencari kambing yang sebesar-besarnya gitu. Dengan berat yang akhirnya kita cari kambing berdasarkan beratnya kita hitung gitu. Kemudian amanah lagi ketika sudah ada kambingnya kita jaga sampai betul-betul si sapi dan kambing ini sehat sampai sebelum dipotong. Amanah lagi kita pembagiannya kepada jamaah yang ada di sini. Tantangan kita adalah menerima amanah dari para penitip kurban. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini jumlah hewan kurban lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Tahun ini untuk kambing ada 237. Ada titipan dalam bentuk uang, kita belikan. Kemudian ada titipan langsung nganterin. Dari titipan yang berupa titipan uang ada sekitar 192.
Sisanya titipan kambing yang datang ke sini. Kemudian untuk yang sapi itu juga ada titipan yang dibelikan sebanyak 21 ekor dan sisanya 6 ekor itu bawa sendiri. Seperti yang disaksikan, itu yang besar itu bawa sendiri itu. Ya. Harapan kami tentunya bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya dan bisa disalurkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kita juga sudah membuat kupon dan menyalurkan sebanyak hampir lebih dari 2.000 kupon yang kita bagikan kepada jamaah yang kita dahulukan adalah sekitar warga Cilengsi dan sekitarnya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Berbagi hewan kurban merupakan salah satu amal mulia di Hari Raya Idul Adha. Daging kurban yang disalurkan panitia bukan hanya menjadi rezeki, tapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Yang diinginkan darinya adalah menyembelih daripada hewan kurban, karena itu ibadah yang agung sekali. Dan aib bagi seorang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sabda, "Man wajada sa'ah," siapa yang punya kemampuan falam yudhi tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati musala kami. Dan alhamdulillah Masjid Al-Barkah mengadakan penyembelihan hewan kurban di hari Jumat, dan ini adalah merupakan yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi SAW dahulu menyembelihnya setelah sholat. Walaupun boleh di hari Sabtu, di hari Minggu, sama di hari Tasyrik. Dan mudah-mudahan ya teman-teman di sini ya pertama diberikan oleh pahala buat teman-teman yang serta dalam pengurusan hewan kurban, para jemaah juga yang tentunya berusaha untuk amanah di dalam pertama mengurus hewan kurban dan menyalurkan hewan kurban. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jelas ya, di Al-Barkah ini semakin sulit, semakin banyak ini yang namanya. Iya. Karena kita memang secara sunnah juga gitu motongnya. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang aja udah 250 lebih ini kambing yang dipotong di Al-Barkah. Makanya anak memang selaku kita anggota juga DKM juga gitu. Alhamdulillah ya anak motong di sini di tempat sangat kompak ini. Sangat kompak jamaah di sini alhamdulillah gitu. Jadi memang mudah-mudahan ke depannya juga ditambah seperti ini. Semangat terus ya. Akan terus bertambah gitu mudah-mudahan. Alhamdulillah. Memang dekat rumah. Dekat rumah ya. Yang kedua jamaahnya banyak, yang membutuhkan, yang minta kepada kemari banyak. Gitu. Jadi supaya bisa terpenuhi. Panitia saya kira lebih tahu lah. Ya. Jadi kita serahkan Yang kepada lebih panitia membutuhkan. yang membutuhkan tentunya. Ya. Selama ini di Masjid Al-Barkah karena saya dekat jadi bisa cepat selesai. Pagi saya dipotong, nanti jam 10-an udah selesai. Cepat ya, Pak. Udah dapat pagi punya. Terima kasih banyak, Pak. Oh, ya sama-sama. Anak pinginnya sih, anak kan asli dari Bali. Jadi anak pinginnya sekalian biar tahu Al-Barkah, Masjid Al-Barkah yang baru, yang gede itu. Selama ini kan anak cuma lihat di anu aja, di apa namanya di TV aja seperti itu. Saya TV aja. Baru pertama kali anak sini. Harapannya coba ke apa namanya ke orang-orang yang mungkin kebanyakan yang nggak mampu begitu ya. Intinya beli orang yang membutuhkan aja lah. Kesannya alhamdulillah anak baru pertama kali lihat sebanyak ini orang korban seperti ini ya. Idul Adha mengajarkan tentang pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian. Dari sholat id hingga pembagian daging kurban, Masjid Al-Barkah menghadirkan makna nyata dari ukhuwah dan kepedulian sosial. Kurban bukan hanya tentang menyembelih, tapi bagaimana setiap bagian dari ibadah ini menjadi ladang amal dan silaturahmi antar sesama. Dari Masjid Al-Barkah kita menyaksikan bahwa Idul Adha bukan hanya untuk dirayakan semata, tetapi untuk dimaknai dan tetap dilestarikan. Semoga semangat ibadah kurban ini tetap terus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Abu Sahal Erik bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya.